Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Eli Krisanti dengan LPTK UGRI Semarang akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi menulis teks narasi dengan model pembelajaran PBL. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, yuk siapkan Naira. Siap, gerak, depan gerak. Tegak, gerak. Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Ya, alhamdulillah. Kalian harus selalu bersyukur karena sudah diberi kesehatan. Ya, anak-anak yang tidak hadir hari ini siapa ya? Ada, alhamdulillah sehat semua. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Naira, silakan. Mari kita sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran kita pembiasaan dulu ya. Pembiasaan agar nasionalis kita itu selalu ada di dalam dada kita. Oke, kita mau nyanyi dulu, sekarang berdiri dulu. Nyanyi lagu apa namanya? Dari Sabang sampai Merauke. Solid Kids. Indonesia tanah
belajar dulu ya. Anak-anak, pernahkah kalian belajar yang kemarin itu tentang apa? Pengalaman. Ya, belajar tentang pengalaman. Apakah anak-anak itu punya pengalaman? Punya. Pengalaman yang indah ya. Ya, pengalaman yang indah-indah itu bisa diceritakan ya anak-anak. Terus anak-anak itu pengalamannya yang indah itu sama siapa saja bisa. Keluarga, sama teman bisa, sama keluarga bisa. Ketika apa? Biasanya menyenangkan. Ya, beribu healing ya. Kalau zaman sekarang namanya healing. Ya, itu pengalaman yang menyenangkan. Ya, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak nanti belajar lewat video nanti juga, lewat PowerPoint-nya juga. Terus anak-anak nanti akan belajar tentang teks narasi ya. Ayo, teks narasi. Jadi menulis teks narasi dan menulis kata sambung. Ya, kata sambung. Kata sambung ya. Kata sambung itu yang menghubungkan dua kalimat, yaitu nanti. Oke, terus anak-anak nanti ada langkah-langkahnya pembelajaran ini. Jadi memberi tahu dulu ya langkahnya. Nanti anak-anak ketika melihat video itu ada tanya jawab ya. Nanti dijawab pertanyaan dari Bu Eli. Terus anak-anak memberikan pendapatnya juga bisa nanti lewat diskusi ya. Diskusi setelah ada penampilan dari video nanti, mengamati video, kalian diskusi kelompoknya, mengatur kelompoknya nanti bisa mengerjakan LKPD ya. LKPD-nya dikerjakan, nanti anak-anak berdiskusi, tidak sendiri-sendiri ya. Terus juga menulis narasinya temanya bebas. Setelah itu anak-anak juga mempresentasikan dari yang didiskusikan tadi. Terus juga anak-anak itu nanti menampilkan teks narasinya melalui shadow papers. Jadi dipertunjukkan ya, oke. Terus nanti semua setelah selesai menyimpulkan juga anak-anak nanti mengerjakan soal evaluasi ya. Anak-anak itu diberi nilai dari ya kegiatan, diberi reward ya. Rewardnya apa kalau diskusi? Tentang presentasi, yaitu ada presentasi terbaik, terus penampilan yang di depan tadi shadow apa itu. Terus pas ketika mengerjakan soal evaluasi itu anak-anak mengerjakan soal di ya, dengan bentuknya kuisis ya. Itu nanti dapat medali juga ya. Dari 1 sampai 10 ya, pinter. Yang nilainya maksimal nanti tampil di layar 1 sampai 10 ada rankingnya ya. Terus anak-anak itu juga nanti merefleksi sama guru, refleksi pembelajarannya kira-kira bagaimana, sudah paham apa belum. Anak-anak nanti juga ditanya guru apakah menyenangkan, itu nanti merefleksi ya. Setelah itu juga tindak lanjut, anak-anak itu nanti kalau mengerjakan evaluasinya tidak memenuhi KKTP, nilainya di bawah 75 akan mendapat remedial. Maksudnya anak-anak mengulang remedi ya, mengulang soalnya tadi dikerjakan nanti di halaman 116. Kalau yang remedial ada di bukunya literatur yang kamu punya ya, paket ya. Terus kalau nilainya lebih, itu berarti lebih dari KKTP, nanti anak-anak akan mengerjakan soal pengayaan ya, halaman 120 begitu ya. Pengayaan itu nilainya sudah di atas KKTP, di atas 75 ke atas, berarti itu pengayaan ya. Termasuk ini nanti kalau yang ranking 1 sampai 10 nanti pengayaan berarti ya. Ya begitu ya. Bu Eli mau memberikan video pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ian pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 SD.
Hari ini kita akan membahas tentang menulis teks narasi pada golongan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks narasi dengan rangkaian kalimat dan informasi yang beragam. Itu teks narasinya. Pertama, kita akan bahas pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan detail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Tujuan dari teks ini menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut, atau dengan kata lain mengalami hal tersebut dan menambah wawasan dari pembaca. Selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Kedua, terdiri atas beberapa paragraf dan tiap-tiap paragraf menitik beratkan pada perbuatan atau peristiwa. Ketiga, disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik. Sekarang mari kita lihat struktur dari teks narasi. Teks narasi yang pertama itu ada tema atau gagasan pokok. Misalnya pertemanan, keluarga. Untuk contoh dari penyusunan karangan narasi ini didapatkan dari berbagai sumber. Di sini dapat kita lihat ada tema atau topiknya. Di sini temanya adalah salah memakai seragam. Dan rencana judulnya yaitu malu karena beda warna. Kerangka karangannya yang pertama untuk paragraf 1, aku bangun terlalu siang. Kemudian paragraf keduanya, aku lupa bahwa seragam pramuka hari Sabtu diganti seragam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lagi materi pembelajaran Shadow Puppets. Lihat dulu ya indikatornya. Shadow adalah bayangan. Puppet adalah tokoh atau lakon yang dimainkan. Shadow Puppets adalah tokoh cerita yang dimainkan dalam bentuk bayangan. Salah satu contoh shadow puppet yang paling terkenal adalah wayang. Wayang itu ya. Shadow puppet atau lebih dikenal dengan wayang merupakan seni pertunjukan yang kaya dengan unsur seni rupanya. Misalnya pada hiasan tokoh cerita, kelir atau layar, panggung, tata cahaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika shadow puppet merupakan seni rupa yang telah menjadi seni pertunjukan. Pertunjukan ini karena Di digabung Indonesia, beragam wayang memiliki kesenian ini, seperti wayang kulit di Jawa, wayang golek Sunda, dan wayang beber dari Bali, dan lain sebagainya. Yang alatnya begini. Terus ini tadi sudah. Nah, sekarang yang kata hubung atau kata ini, hubungan antar kalimat ini. Kalimatnya itu ada dua, terus ada kata yang menghubungkan, ya. Bisa ya, ini kata hubung antar kalimat ini, kata sambung, ya, menghubungkan dua kalimat, ya. Kata hubung antar kalimat dapat berfungsi untuk menyatakan kelanjutan atau penambahan, kebalikan atau pertentangan dan konsekuensi. Berikut contoh dari kata hubung pertentangan itu. Pertentangan itu berarti apa? Yang berlawanan ya. Misalnya contohnya ini, tetapi ibunya baik, tetapi anaknya punya karakter kurang baik. Ayo lihat sini. Dia tidak membeli obat di apotek, melainkan, ya ini pertentangan berarti ya, melainkan di warung Pak Ahmad. Ya terus, Ira ingin pamit, sedangkan sang ayah ingin tinggal lebih lama. Nah ini ada sedangkan, berarti pertentangan ya, sedangkan kata penghubung. Diulang lagi, yang sedangkan, melainkan, tetapi itu apa? Kata hubung yang apa? Pertentangan. Sekarang kalau ya kata hubung gabungan daerah,
sabun aja ya. Dan serta lagi pulang itu kata hubung gabungan. Kedudukannya sama, kalimat yang satu yang kedua sama ya kedudukannya. Jadi menghubungkannya pakai kata hubung apa tadi? Dan lagi pulang ya. Terus kata hubung waktu. Jadi menghubungkan dua kalimat yang paragrafnya memiliki hubungan waktu. Contohnya sebelum Mbak Azana, setelah mengerjakan ulangan, Azriel mengecek lagi jawabannya. Ya, berarti setelahnya itu di depan merupakan kata apa itu? Hubung yang menghubungkan antar waktu ya waktu. Terus lagi Mbak siapa ya? Kolita, itu Mbak Kolita itu nomor 2. Selanjutnya ya, coba Mbak Kolita. Acara selanjutnya adalah boy. Ya terus kita kartun kesukaanku. Berarti kata hubungnya yang mana Mbak? Selanjutnya acara selanjutnya itu berarti yang kata hubungnya yang mana? Selanjutnya ya ini kata hubung waktu ya, berarti selanjutnya ya Mbak Jona. Yang sebelum makan aku mencuci tanganku, tapi dari biasa keluar kelas. Coba yang kata hubung waktunya mana? Ya bentar, sebelum. Sekarang kata hubung urutan. Ya kata hubung urutan itu menjelaskan urutan antar kalimat. Ya berarti coba Mas siapa? Agung. Ya Mas Agung. Lalu Agung ini ya. Mas Agung, kipas angin yang dibeli sudah datang. Lalu dicoba apakah berfungsi atau tidak? Kata hubungnya yang mana? Itu antar waktu. Antar waktu hubung urutan apa? Lalu ya. Lalu itu berarti kata hubung urutan. Ilham, coba kemudian ini ya. Kemudian ya, coba usai adonan kue jadi, kemudian ibu memutuskan ke dapur untuk melanjutkan memasak makan siang. Apa kata hubungnya? Kamu ya, oke. Sekarang setelah itu, yuk contohnya Mbak Ika. Kelompok itu akan lebih dulu berangkat menggunakan bus dari sekolah. Setelah itu baru tim kami akan menyusul ke berangkatannya. Kata hubungnya yang mana? Setelah itu ya. Oke, kalian bisa ya? Ya, langsung aja. Ya, jangan. Oke, ini ya pembelajaran. Tulis itu aja, judulnya apa? Iya, terus nama tokohnya apa yang menerangkan begitu? Enggak, ditulis ya. Ditulis judulnya, namanya,
kerjasama loh ya. Kalau mengerjakan bareng, ya, mengerjakan sama-sama. Jangan kelihatan kamu diam sendiri, harus sama-sama ya, pinter. Karena dilihat-lihat ya kerjasamanya. Ya, kerjasamanya dilihat-lihat. Menjalannya harus bareng-bareng. Ya, ini sama-sama. Tidak masuk akal. Silakan mau bertanya siapa? Ya, itu masuk depan. Yang sudah selesai boleh presentasi, tapi sudah disiapkan ceritanya loh. Sudah. Ya, sudah disiapkan ceritanya nanti ya. Siap. Kalau pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan dari minggu sore lalu aku bersama teman keluarga aku menghabiskan waktu liburan di Dulur Semilir. Dulur Semilir merupakan tempat wisata yang ada di Kabupaten Semarang, terletak di perbukitan Kelurahan Bawen, Jawa Tengah. Kami membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai di sana. Dulur Semilir menawarkan berbagai wahana menarik, tidak hanya berenang dan foto di berbagai spot foto menarik. Tanggapan Mbak Lela, ditanya dulu sudah. Ya, kalau punyanya Mbak Lela kemudian ya coba nanti diperhatikan lagi ya. Tepuk tangan dulu dan kelompoknya, kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa? Kelompoknya Kelompok 1. Dari minggu sore lalu aku bersama dengan keluarga menghabiskan waktu liburan di Dusun Semilir. Dusun Semilir merupakan tempat wisata yang ada di Kabupaten Semarang, terletak di perbukitan Kelurahan Bawen, Jawa Tengah. Kami membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk sampai sana. Dusun Semilir menawarkan berbagai wahana menarik, tidak hanya berenang, serta foto berbagai spot foto menarik yang Instagramable, air, trampolin hingga berbagai tempat kuliner yang enak-enak. ditanggapi dan sampai selanjutnya kira-kira akan bisa ada pertanyaan yang sama Mbak Lela. Kalau punya saya nomor 4. Kalau saya nomor 4. Ya, terus punyanya Mbak Lela selanjutnya. Kira-kira bagaimana benar apa tidak yang pemandangan itu di cahaya yang paling baik. Jadi boleh pakai dan selanjutnya. Oke, tepuk tangan. Ya, kawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian ya akan mengambil dari kelompok 5. Boleh ya, berarti nomor 5 boleh selanjutnya. Ya, menanggapi silakan bebas. Kamu menanyakan sama ini yang merupakan kata hubung apa saja itu di situ boleh. Yang tepat dari 1 sampai 5 apa? Dan itu dibacakan ya. Penyamu apa? Ya, terus sudah ya. Oke, tepuk tangan. Urutan kalimat berikut menjadi paragraf yang maju. Tuliskan dalam bentuk paragraf. Ya. Ya, silakan yang bisa saja yang pintar berarti yuk.
Yang pintar lagi siapa? Yang pintar lagi siapa? Ada peringkatnya siapa tuh, lihat. Satu. Kamu gambar apa ditulis? Misalnya angka berapa ditulis di situ. Ini gambarnya apa? Dan tulis itu bisa kamu ya. Ini huruf sayangku ya. Latin. Iya. Ada yang punya kata hari ini. Kalian sudah belajar ya dengan hebat, luar biasa. Anak-anak senang belajar hari ini. Sudah paham apa belum? Jadi penunjukan sedo papetnya juga sudah dilakukan. Senang apa tidak? Anak-anak kalau tidak ada, maksudnya tidak memahami itu biasanya tanyanya sama siapa? Kalau di rumah sama siapa? Ya, anak-anak ini kan sudah belajar dengan hebat. Ya, ini pentingnya kalian itu adalah memahami bahasa Indonesia ya. Kalian bisa membuat cerita, membuat karangan, membuat pertunjukan kayak tadi ya. Pertunjukan sedo, papet itu juga merupakan bahasa yang baik ya. Anak-anak nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan di rumah, berlatih terus membuat cerita ya. Kalian kan sudah sering tugasan guru ya. Kalau 1 minggu pengalamanmu apa ditulis di buku lalu diceritakan pada hari Senin ya. Literasi sudah dilakukan kalian ya. Nanti supaya kedepannya jadi apa, anak-anak bisa siapa tahu jadi apa, cerpenis, cita-citanya jadi membuat cerpen, jadi membuat novel ya, membuat film itu juga harus bisa bercerita, bisa membuat cerita ya, teks narasinya harus pintar ya gitu ya. Terus nanti ini anak-anak kedepannya nanti belajarnya tentang prosedur ya, pembelajaran selanjutnya. Maksudnya prosedur itu apa? Prosedur itu adalah nanti kalau mau membuat apa itu ada urutannya, ada langkah-langkahnya ya. Nanti kalian kedepannya belajar tentang prosedur, langkah-langkah membuat jus boleh, langkah-langkah membuat PowerPoint, langkah-langkah membuat Microsoft Word apa itu bisa semua ya di sini ya. Ya, sudah ya. Yuk kalian hebat, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kalian. Kalian nanti dibuka dulu ditulis Mbak Naila ya. Silakan yuk. Mari teman-teman sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu. Doa